Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Apriani dengan NPM A1A019070 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Bengkulu. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai hubungan dan etika pers diajukan untuk memenuhi salah satu tugas perkuliahan Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Wisman MPD. Apa itu pers? Pers adalah lembaga sosial yang wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Kemudian hakikat hukum. Hakikat hukum adalah menciptakan suatu aturan yang adil ke dalam masyarakat. Selanjutnya, tujuan hukum. Menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Mokhtar Kusumaatmadja, dan tujuan hukum adalah menciptakan sebuah ketertiban sehingga menjadi pokok terciptanya sebuah struktur sosial yang teratur. Selain itu, hukum memiliki tujuan lain, yakni membuat keadilan yang sesuai dengan masyarakat dan zaman dapat terwujud. Kemudian yang kedua, menurut Aristoteles, tujuan hukum adalah guna mencapai sebuah keadilan. Artinya, memberikan kepada setiap orang atas apa yang sudah menjadikan haknya. Teori itu kini dikenal sebagai teori etis. Selanjutnya, perbedaan hukum dan etika. Ada 7 perbedaan antara hukum dan etika. Yang pertama, hukum didefinisikan sebagai badan aturan sistematis yang mengatur selururum masyarakat dan tindakan anggota individu. Etika berarti ilmu perilaku manusia yang standar. Yang kedua, hukum terdiri dari seperangkat aturan dan peraturan, sedangkan etika terdiri dari pedoman dan prinsip yang menginformasikan orang tentang bagaimana hidup atau bagaimana berperilaku dalam situasi tertentu. Ketiga, undang-undang dibuat oleh pemerintah yang mungkin bersifat lokal, regional, nasional, atau internasional. Di sisi lain, etika diatur oleh norma individu, hukum, atau profesi, yaitu etika tempat kerja, etika lingkungan, dan sebagainya. Keempat, hukum dinyatakan dalam konstitusi dalam bentuk tulis. Berbeda dengan etika, itu tidak dapat ditemukan dalam bentuk tulisan. Kelima, pelanggaran hukum dapat mengakibatkan hukuman atau penalti, atau keduanya tidak dalam kasus pelanggaran etika. Keenam, tujuan undang-undang ini adalah untuk menjaga ketertiban sosial dan perdamaian di dalam negara dan melindungi semua warga negara. Tidak seperti etika yang merupakan kode perilaku yang membantu seseorang untuk memutuskan apa yang benar atau salah dan bagaimana bertindak. Dan yang terakhir, hukum menciptakan ikatan hukum, tetapi etika tidak mengikat masyarakat. Selanjutnya, kriteria dan jenis delik pers. Yang pertama, kriteria delik pers, terdapat 2 unsur yang harus dipenuhi supaya seorang wartawan dapat dimintai pertanggungjawaban. Kemudian ada kelompok delik pers yang terbagi ke dalam 5 kelompok besar. Dan yang terakhir, jenis delik pers, terdapat 2 jenis delik pers, yaitu delik persaduan dan delik biasa. Yang pertama, kriteria delik pers. Menurut para ahli hukum, delik pers adalah setiap pengumuman dan atau penyebarluasan pikiran melalui penerbitan pers. Menurut Luarso tahun 2003 halaman 2-3, terdapat 2 unsur yang harus dipenuhi supaya seorang wartawan dapat dimintai pertanggungjawaban dan dituntut secara hukum, yaitu 1. Apakah wartawan yang bersangkutan mengetahui sebelumnya isi berita dan tulisan dimaksud? 2. Apakah wartawan yang bersangkutan sadar sepenuhnya bahwa tulisan yang dimuatnya dapat dipidana? Kedua unsur ini harus dipenuhi. Apabila kedua unsur ini tidak terpenuhi, maka wartawan tersebut tidak dapat dituntut atau dimintai pertanggungjawaban secara hukum menurut Luarso tahun 2003 halaman 2-3. Kemudian ada jenis delik pers. Yang pertama, delik aduan.
Berarti, kasus pers baru muncul hanya apabila ada pihak yang mengadukan kepada pihak kepolisian akibat suatu pemberitaan pers. Jadi, selama tidak ada pihak yang mengadu, pers tidak bisa digugat, dituntut, atau diadili. Yang kedua, delik biasa. Berarti kasus pers itu muncul dengan sendirinya tanpa didahului dengan munculnya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers. Delik biasa terutama berkaitan dengan lembaga kepresidenan. Kemudian kelompok delik pers. Yang pertama, kejahatan terhadap ketertiban umum yang diatur pada pasal 154, 155, 156, dan 157 KUHP. Yang kedua, kejahatan yang mencakup penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden yang diatur dalam pasal 134 dan 137 KUHP, serta penghinaan umum yang diatur dalam pasal 310 dan 315 KUHP. 3. Kejahatan melakukan penghasutan yang diatur dalam pasal 160 dan 161 KUHP. 4. Kejahatan menyiarkan kabar bohong yang diatur dalam pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1/1946. Dan yang terakhir, delik kesusilaan yang diatur dalam pasal 282 dan pasal 533 KUHP. Semua pasal ini dianggap kalangan pakar pengamat praktis pers sebagai proses sistematis ke arah kriminalitas pers. Selanjutnya, pengaduan ke Dewan Pers. 1. Pengaduan dari masyarakat. Pengaduan atau keluhan anggota masyarakat, termasuk penjabat pemerintah, mengenai pemberitaan yang dianggap merugikan atau tidak menyenangkan bagi penyampai pengaduan tersebut. Penyelesaian yang dilakukan Dewan Pers dalam menindaklanjuti pengaduan itu adalah: yang pertama, mengundang baik pihak yang mengadu maupun pimpinan media pers yang diadukan untuk menjelaskan kepada Dewan Pers masing-masing sebagai bahan pertimbangan bagi kesimpulan atau keputusan yang diambil Dewan Pers. Yang kedua, untuk kasus-kasus yang tidak memerlukan pertemuan dengan salah satu atau kedua belah pihak tersebut, Dewan Pers mengirimkan tanggapan secara tertulis kepada kedua belah pihak yang bersangkutan. Kedua, pengaduan dari kalangan pers. Pengaduan dari kalangan pers berupa wartawan, pimpinan, perusahaan pers, dan organisasi wartawan mengenai terjadi tindakan kekerasan atau tekanan terhadap wartawan dan atau media pers yang oleh aparat negara atau kelompok masyarakat. Penyelesaian yang dilakukan Dewan Pers untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut ialah: yang pertama, mengirimkan surat kepada Kepolisian Republik Indonesia, baik di Jakarta maupun di daerah tempat terjadinya, untuk memintakan perhatian agar kasus yang dipermasalahkan diproses sesuai dengan ketentuan hukum. Yang kedua, dalam hal ini tindakan kekerasan atau tekanan itu dilakukan oleh kelompok masyarakat yang terorganisasi. Dewan Pers berupaya menemui pimpinan organisasi tersebut untuk menyampaikan himbauan agar peristiwa tersebut tidak berulang pada masa datang. Menurut Luarso tahun 2003 halaman 9-10. Selanjutnya, fungsi Dewan Pers. Yang pertama, melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. Yang kedua, melakukan pengkajian untuk mengembangkan kehidupan pers. Yang ketiga, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik. Keempat, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Yang kelima, mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah. 6. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dan menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. 7. Mendata perusahaan pers. Kemudian, pedoman penulisan berita hukum. Yang pertama, pemberitahuan mengenai seseorang yang disangka atau dituduh tersangkut dalam suatu perkara hendaknya ditulis dan disajikan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, serta kode etik jurnalistik. Yang kedua, pers dapat saja menyebut lengkap nama tersangka atau tertuduh, jika hal itu demi kepentingan umum.
Tetapi dalam hal ini tetaplah harus diperhatikan prinsip adil dan fairness, memberikan dua belah pihak atau cover both side. Yang ketiga, nama, identitas, dan potret gadis atau wanita yang menjadi korban pemerkosaan, begitu juga para remaja yang tersangkut dalam perkara pidana, terutama yang menyangkut susila dan yang jadi korban narkotika, tidak dimuat lengkap atau jelas. Keempat, anggota keluarga yang tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan yang dituduhkan dari salah seorang tersangka atau terhukum, hendaknya tidak ikut disebut-sebut dalam pemberitaan. Kemudian kelima, pers seyoginya mencari dan menyiarkan pola keterangan yang diperoleh di luar persidangan. Keenam, pers hendaknya memperhatikan sikap terhadap hukum dan sikap terhadap tertuduh. 7. Nada dan gaya penulisan atau berita jangan sampai ikut menuduh, membayangkan bahwa tertuduh adalah orang yang jahat dan jangan menggunakan kata-kata sifat yang mengandung opini. 8. Pers hendaknya tidak berorientasi polisi atau jasa Kentert, tetapi memberikan kesempatan yang seimbang kepada polisi, jaksa, hakim, pembela, dan tersangka atau tertuduh. 9. Pemberitaan mengenai sesuatu perkara hendaknya profesional, menunjukkan garis konsisten dan nada kelanjutan tentang penyelesaiannya. 10. Berita hendaknya memberikan yang jelas mengenai duduk perkara atau kaus posisi. Kemudian menegakkan etika pers. Setidaknya ada 13 pegangan bagi wartawan agar kesalahan-kesalahan yang bersifat fatal bisa dihindari. Kode etik jurnalistik tidak melanggar dan pasal-pasal dalam KUHP pun tidak akan tersentuh. Berikut ke-13 pegangan itu menurut Amar tahun 1984 halaman 110 sampai 111. Yang pertama, praduga tak bersalah. Terutama dalam pemeriksaan di muka umum, prinsip ini harus dihormati. Seorang terdakwa atau tertuduh, sebelum divonis hakim, maka yang bersangkutan masih harus diperlakukan sebelum bersalah. Ini juga masalah singkatan nama dan foto atau gambar terdakwa. Yang kedua, diadili oleh pers. Pemberitaan yang menyudutkan seseorang, padahal yang bersangkutan belum mengalami pemeriksaan secara hukum, menyebabkan pers yang bersangkutan dianggap telah mengadili seseorang. Dalam negara hukum, yang berhak menjatuhkan vonis hukum adalah pengadilan atau hakim. Yang ketiga, tidak untuk disiarkan. Menghormati kesepakatan jika sesuatu informasi dinyatakan oleh sumber berita sebagai hanya untuk diketahui dan tidak untuk disiarkan. Keempat, akurat. Tulislah hal-hal yang rawan secara akurat atau tepat, baik huruf maupun ejaan, antara lain nama orang, tempat, istilah yang menentukan. Yang kelima yaitu embargo, yaitu hargailah kesepakatan antara pers dan sumber berita mengenai salah atau waktu penyiaran sesuatu berita. 6. In extensor, yaitu buatlah suatu berita atau artikel sesuai dengan kesepakatan, yaitu dimuat secara keseluruhan, tidak dipotong dan tidak diedit apalagi ditulis kembali. 7. Plagiat. Jangan menjadi plagiat, mencuri berita atau tulisan rekan lain menjadi seolah-olah hasil karya kita sendiri. Kemudian 8. Hak jawab. Hargailah orang yang berkelana berita jika ingin membuat penjelasan atau bantahan. Buatlah sesuai dengan hak jawab yang berlaku. 9. Hak ingkar. Hargailah sumber berita yang bersangkutan jika memang ada kesepakatan meminta dirahasiakan, meskipun di muka sidang pengadilan, hak ingkar ini harus dipegang teguh. 10. Ada hak koreksi, yaitu adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Kemudian 11. Kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar telah diberikan oleh pers yang bersangkutan. Kemudian 12. Berimbang.
Buatlah berita secara berimbang dengan membuat informasi dari berbagai pihak yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah periksa dan periksa kembali untuk terhindar dari kekeliruan apalagi kesalahan. Hal ini penting dilakukan. Selanjutnya ada kode praktik media pers. Sumber hukum di bidang penyiaran, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, membuat sanksi atau hukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Jenis pelanggaran dalam Undang-Undang Penyiaran terbagi atas dua. Yang pertama, pelanggaran kode etik, yaitu hal yang terkait dengan upaya stasiun televisi menjaga etika dan moral ketika menyiarkan suatu program, terdapat pada pasal 42 Undang-Undang Penyiaran. Kedua, pelanggaran teknis administrasi, misalnya pelanggaran ketentuan mengenai izin penyelenggaraan siaran, ketentuan mengenai jangkauan siaran atau frekuensi siaran, ketentuan mengenai muatan lokal, ketentuan mengenai hak siar, ketentuan mengenai kepemilikan lembaga penyiaran, ketentuan mengenai laporan keuangan, dan lain-lain. Kemudian, kode etik dalam penyiaran pers. Ada akurasi. Dalam menyebarkan informasi, pers wajib menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan individu atau kelompok. Yang kedua, pers tidak menerbitkan informasi yang kurang akurat, menyesatkan, atau diputarbalikan. Ketentuan ini juga berlaku untuk foto dan gambar. 3. Jika diketahui bahwa informasi yang dimuat atau disiarkan ternyata tidak akurat, menyesatkan, atau diputarbalikan, maka koreksi harus segera dilakukan. Jika perlu, disertai permohonan maaf. Keempat, pers wajib membedakan antara komentar, dugaan, dan fakta. Kelima, pers menyiarkan secara seimbang dan akurat hal-hal yang menyangkut pertikaian yang melibatkan dua pihak. Terakhir, pers kritis terhadap sumber berita dan mengkaji fakta dengan hati-hati. Kemudian, privasi. Setiap orang berhak dihormati privasinya serta keluarga, rumah tangga, kesehatan, dan kerahasiaan surat-suratnya. 2. Penggunaan kamera lensa panjang untuk memotret seseorang di wilayah privasi tanpa seizin yang bersangkutan tidak dibenarkan. 3. Wartawan tidak menelpon, bertanya, memaksa, atau memotret seseorang setelah diminta untuk menghentikan upaya itu. 4. Wartawan tidak boleh bertahan di kediaman narasumber yang telah memintanya meninggalkan tempat termasuk tidak membuntuti narasumber itu. 5. Wartawan tidak diperbolehkan memperoleh atau mencari informasi dan gambar melalui intimidasi, pelecehan, atau pemaksaan. 6. Pers wajib berhati-hati, menahan diri, dan menerbitkan atau menyiarkan informasi yang bisa jadi dikategorikan melanggar privasi kecuali hal itu dengan kepentingan publik. Terakhir, redaksi harus menjamin bahwa wartawannya mematuhi semua ketentuan tersebut dan tidak menerbitkan bahan dari sumber-sumber yang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Dengan catatan, tempat-tempat privasi adalah wilayah privasi atau wilayah umum publik, tetapi privasi itu dihormati. Kemudian ada pornografi. Pers tidak menyiarkan informasi dan produk visual yang diketahui menghina atau melecehkan perempuan. Sebagai catatan, pornografi tidak masuk dalam kategori pers. Meskipun demikian, ada kalanya pers menerbitkan atau menyiarkan informasi atau gambar yang dapat dinilai menyinggung rasa kesopanan individu atau kelompok tertentu. Dalam hal penilaian yang menyangkut pornografi, harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan keragaman masyarakat. Selanjutnya ada diskriminasi. Pers menghindari prasangka atau sikap merendahkan seseorang berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan kecenderungan seksual, dan terhadap kelemahan fisik dan mental atau penyandang cacat. Yang kedua, pers menghindari penulisan yang mendetail tentang ras seseorang, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan kecenderungan seksual, dan terhadap kelemahan fisik dan mental atau penyandang cacat, kecuali hal itu secara langsung berkaitan langsung dengan berita. Selanjutnya ada liputan kriminalitas. Pers menghindarkan identitas keluarga atau teman yang dituduh atau disangka melakukan kejahatan tanpa izin mereka. Pertimbangan khusus harus diperhatikan untuk kasus anak-anak yang menjadi saksi atau menjadi korban kejahatan.
Terakhir, pers tidak boleh mengidentifikasi anak-anak di bawah usia 16 tahun yang terlibat dalam kasus serangan seksual, baik sebagai korban maupun saksi. Kemudian ada cara-cara yang tidak dibenarkan. Yang pertama, jurnalis tidak memperoleh atau mencari informasi atau gambar melalui cara-cara yang tidak dibenarkan atau menggunakan dalih-dalih. Kedua, dokumen atau foto hanya bisa diambil dengan seizin pemiliknya. 3. Dalih dapat dibenarkan jika menyangkut kepentingan publik dan hanya ketika bahan berita tidak bisa diperoleh dengan cara-cara yang wajar. Kemudian ada sumber rahasia. Pers memiliki kewajiban moral untuk melindungi sumber informasi rahasia atau hak jawab dan bantahan. Hak jawab atas berita yang tidak akurat harus dihormati. Kesalahan dan ketidakakuratan wajib segera dikoreksi. Koreksi dan sanggahan wajib diterbitkan dengan segera. Kemudian ada etika